Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga. Masih puasa hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Namun kita masih harus prihatin karena COVID-19 masih menyebar di Indonesia, belum aman. Untuk itu anak-anak mesti jangan kemana-mana. Kalau pergi dari rumah, pakailah masker, kemudian rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak agar kita aman dari tertular COVID-19. Nah, anak-anakku, mari kita belajar hari ini pendidikan agama Islam untuk kelas 6 semester 2. Dan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ke-6. Apa itu? Benar, yaitu menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Meyakini adanya qada dan qadar menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah, menjelaskan pengertian qada dan qadar, menyebutkan contoh qada dan qadar, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita amati dulu tayangan video berikut. Kehidupan ini adalah bukti kekuasaan Allah, seperti lahirnya seorang anak laki-laki maupun perempuan. Kita tidak bisa memilihnya. Matahari yang selalu terbit dari arah timur ke arah barat setiap hari dengan konstan. Selain menguasai alam ini, Allah juga menguasai atas diri kita. Bagaimana keinginan kita terhadap sesuatu, maka keinginan Allah lah yang akan terjadi. Kita hanya dapat berbuat, namun Allah yang memutuskan, Allah yang memberikan. Seperti seorang anak yang kapan dia mendapatkan juara, siapa yang dapat menjadi pemenang dalam suatu lomba, itu semua ada dalam kekuasaan Allah. Kita hanya dapat berusaha dan berikhtiar semampu kita. Ini benar-benar dalam kekuasaan Allah. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kegagalan, kemenangan, ketenaran adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Kita manusia hanya dapat diberi kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar. Itu semua merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah qada dan qadar itu? Baiklah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap suatu ketentuan yang akan terjadi pada makhluknya. Ketetapan ini sejak zaman azali atau dahulu sekali, sebelum diciptakannya makhluk. Penjelasan Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Contoh qadha adalah matahari yang akan selalu terbit dari timur ke barat, yang akan menyebabkan pergantian siang dan malam. Kematian setiap makhluk, kapan, di mana, dan dengan cara apa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Planet berputar pada porosnya dan masing-masing punya jalur edarnya masing-masing dan tidak bertabrakan. Hikmah beriman kepada qadha: tidak bersikap sombong, karena kekuasaan Allah meliputi kita semua. Seberapapun kaya kita adalah semata karena karunia Allah. Sepandai apapun kita juga karena karunia Allah. Maka tidak patut kita sombongkan. Memanfaatkan waktu dengan baik, yakni dengan cara beribadah kepada Allah dan beramal soleh kepada sesama manusia, karena umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar dan bersyukur atas cobaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua kita. Dan masih banyak lagi contoh lain. Coba kalian mencari contoh-contoh yang sesuai. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi terhadap makhluknya. Qadar merupakan pelaksanaan dari qadha Allah. Macam-macam takdir: 1. Takdir mubrom. 2. Takdir mu'alaq. Takdir mubrom adalah takdir atau ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Kejadian bencana alam seperti gunung yang meletus, tanah longsor, banjir ataupun tsunami yang akan membawa banyak korban. Kemudian kejadian wafatnya seseorang. Contoh kejadian di atas kita tidak dapat untuk mengubahnya, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Adapun macam takdir yang kedua adalah takdir mu'alaq, adalah ketentuan Allah yang dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar manusia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mu'alaq. Untuk menjadi juara kelas, kita harus rajin belajar dan berdoa.
Allah memberikan kita potensi akal, maka kalau akal itu terus diasah dengan belajar dan berlatih, maka otak kita akan semakin cerdas. Nah, itulah mengapa kita sekuat tenaga berikhtiar untuk membuat cita-cita kita tercapai. Namun sebaliknya, jika kita tidak mengoptimalkan otak kita, maka kita tetap akan menjadi anak yang bodoh, karena otak kita tidak akan dapat berkembang dan kita tidak akan dapat meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Contoh selanjutnya adalah ketika kita diberi sakit, maka kita berikhtiar dengan berobat. Nah, berhubungan dengan merebaknya virus COVID-19 yang menimpa negara-negara di seluruh dunia, kita wajib berikhtiar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini dengan segala upaya. Di antaranya adalah dengan kita jaga jarak. Karena ini dapat melindungi orang lain dari tertular COVID-19. Rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Apabila batuk atau bersin, maka ditutup dengan siku yang terlipat atau kita gunakan masker. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kita. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Kemudian kita membersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Itu adalah contoh takdir mu'alaq dan masih banyak lagi contoh yang lain. Coba kalian cari yang sesuai. Hikmah beriman kepada qadha atau takdir. Menyadari bahwa cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas sekolah. Mempunyai jiwa semangat dalam kehidupan. Segera berobat bila sakit. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Demikian pembelajaran kita hari ini telah selesai dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Simpulan, qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah yang akan berlaku bagi makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Qadar atau takdir adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mu'alaq dapat dirubah dengan ikhtiar manusia. Beriman kepada qadha menyebabkan kita bersikap tenang, sabar bila usaha kita belum berhasil, syukur bila mendapatkan nikmat, karena kita mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qadar menyebabkan kita bersikap optimis dan semangat dalam kehidupan, berbuat semaksimal mungkin, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pertemuan kita hari ini. Insya Allah untuk soal kalian dapat melihatnya di deskripsi dari channel ini. Kita ketemu lagi insya Allah pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.